Toyib, akan segera kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak terhitung jumlah rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, yang dengan hal itu kita memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa itu seseorang tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa menapaki kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berbakti pada orang tuanya, walaupun dia empati terhadap sesamanya, walaupun dia orang yang memiliki kesopanan dan akhlak yang mulia, tapi tanpa keimanan dan keislaman yang ada di dalam dadanya, dia tidak akan mungkin bisa mencicipi kenikmatan surga. Maka jika Allah memilih kita, menghadirkan Islam dan iman di dalam dada kita, kemudian mengenalkan dan membuat kita mencintai sunnah-sunnah Rasulnya, maka patut kita memperbanyak puja dan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kami mengajak agar kita juga tidak bosan bersolawat kepada manusia terbaik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan, yang telah beliau wasiatkan. Thayyib, karena kita sekarang masih berada di bulan Syawal, bulan di mana seseorang berbuka setelah 1 bulan penuh berpuasa, di mana seseorang berdoa dengan harap-harap cemas semoga amal ibadah yang telah ia perjuangkan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan antum semua dan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Thayyib, Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kurun waktu 50 menit ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah tema atau judul Nahkoda yang kehilangan haluan. Masya Allah, agak puitis tema kajian kita pada malam hari ini, Nahkoda yang kehilangan haluan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu, bukan rahasia lagi bahwa rumah tangga itu senantiasa dianalogikan dengan bahtera, dengan perahu, dengan biduk gitu. Karena kita perlu mengarungi lautan yang luas, yang mungkin ada ombak, yang mungkin bisa jadi karam atau bertahan sampai tempat tujuan. Jadi seringkali baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, rumah tangga ini dianalogikan dengan sebuah bahtera atau kapal atau biduk atau perahu. Dan nahkoda tentu saja yang mengendarinya adalah kita para suami. Yang ngendarai nahkoda itu jenengan apa istri jenengan?
Ini belum nanti sudah ngomong, wah yang nyopir bojoku ya Ustaz, ya wis wassalam, gak usah ditutup nonu kajian nih. Ya, kalau ternyata sing nyopir bojo sampean ya wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak usah ditutup nonu kajian nih wis. Tutup aja gitu ya. Kajian umahat ya ngono, gak usah kajian ya, gak usah kajian umum gitu ya. Ya. Jadi nahkoda yang kehilangan haluan ya. Kita ini para suami diibaratkan nahkoda yang mengendarai sebuah bahtera yang diisi di dalamnya adalah istri dan anak-anak kita. Ya. Toyib, akan kita pelajari nanti ya, tentu saja dari sudut pandang syariat. Ya, dari sudut pandang syariat. Karena kalau kita mencari penjelasan dari berbagai macam sisi akan kita dapati banyak perbedaan. Ya, akan kita dapati banyak perbedaan, tapi kita berbicara ya dengan kacamata syariat. Akan kita bahas nanti misal diantaranya nahkoda yang kehilangan haluan. Kapan seorang nahkoda itu dikatakan kehilangan haluan? Kapan seorang suami dalam kacamata syariat itu dikatakan Anda adalah seorang suami yang telah kehilangan haluan, yang telah kehilangan arah dalam mengendarai bahtera rumah tangga Anda? Kapan itu dikatakan? Ya, kapan seseorang divonis itu sebagai seorang suami? Kemudian, adakah di dalam syariat ancaman bagi kita para suami yang telah kehilangan arah, yang telah kehilangan haluan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita? Nah, itu akan kita bahas nanti. Dan bagaimana kiat agar kita sebagai nahkoda ya bisa mengarungi bahtera rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semoga Allah berikan taufik dan kemudahan dalam pembahasan kali ini. Taib, ya Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, nahkoda yang kehilangan haluan, suami yang kehilangan arah dalam mengendarai bahtera rumah tangganya. Kapan seseorang itu dikatakan sedemikian? Ya, Bapak Ibu, ada beberapa keadaan di mana saya dan Anda sebagai seorang suami bisa dikatakan Anda suami yang telah kehilangan arah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ada beberapa keadaan. Ya, ada beberapa keadaan. Ya. Misal, ya, keadaan yang pertama, seseorang itu bisa dikatakan kehilangan arah ya sebagai nahkoda dalam mengarungi bahtera rumah tangganya adalah ketika seorang suami itu ya dayus. Apa Bapak Ibu? Ketika seorang suami itu dayus. Ya, ini istilah syariat. Ini istilah syariat ya. Bahkan kalau kita membahas hadis tentang dayus langsung ada ancamannya. Ya, langsung ada ancamannya. Langsung ada ancamannya. Dayus itu apa sih Bapak Ibu? Ya, bukan, itu jasus itu namanya. Aduh, ya tipis-tipis ya. Apalagi jasjus ya, bukan, itu namanya minuman nanti ya. Ya, kalau jasus itu orang yang suka memata-matai, itu jasus itu. Kalau dayus ya, itu ada beberapa pengertian. Ya, ada beberapa pengertian dari makna dayus. Misal, Imam Ad-Dahabi mengatakan makna dayus adalah seorang suami yang membenarkan keburukan yang terjadi pada keluarganya. Seorang suami yang membenarkan keburukan yang terjadi pada keluarganya, atau bahkan menganggap baik keburukan tersebut, atau bahkan menganggap baik keburukan tersebut. Itu namanya apa? Dayus. Ya. Makna yang lainnya daripada dayus adalah seorang suami yang tidak cemburu terhadap keluarganya. Itu juga dayus. Itu Ibnul Manzur ya, dan beberapa ulama yang lain. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Maksudnya seorang suami yang tidak cemburu pada keluarganya itu bagaimana sih Ustaz? Misal seorang suami yang memiliki istri atau memiliki anak perempuan,
Kemudian istrinya bermesra-mesraan dengan laki-laki yang lain. Istrinya telepon-teleponan dengan laki-laki yang lain tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada kepentingan. Ya cuma bagaimana kabarnya? Duh, ini maksudnya apa ini? Ya kecuali ada kepentingan. Ya boleh nggak laki-laki dan perempuan ngobrol? Boleh. Rasul itu ngobrol dengan perempuan juga yang bukan mahramnya, nggak masalah. Ya dan itu hadisnya jelas. Aisyah itu juga ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya, nggak apa-apa. Tapi bukan obrolan-obrolan yang sifatnya intens. Tanya kabarnya, sudah makan apa belum, gitu. Nah, ini repot ini. Ya, ya. Ini repot ini. Ya, kamu malam minggu pergi kemana? Nah ini repot ini. Ya, repot ini. Nah jadi kalau ada istri bermesraan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau anak perempuan Anda, anak perempuan saya, anak perempuan kita bermesraan dengan laki-laki yang bukan mahram, kita nggak ada cemburunya sama sekali. Istri kita digoda dengan banyak orang malah bangga, wah istriku cantik berarti nih. Banyak nggak laki-laki yang seperti itu? Banyak. Malah seneng istrinya dipamerin di depan orang, pakai pakaian yang terbuka, ya pakai parfum yang orang 3 meter 4 meter dari tempatnya itu sudah kecium. Anaknya ya dikejar laki-laki banyak malah seneng. Anaknya diapelin laki-laki banyak tambah seneng. Anak perempuannya diapelin laki-laki banyak tambah seneng. Nah ini namanya laki-laki yang dayus, suami atau ayah yang dayus. Itu pengertian dari Ibnu Manzur dan ulama yang lainnya. Sedangkan kalau pengertian dari Imam Ad-Dhahabi itu lebih luas. Lebih luas ya, bukan hanya masalah cemburu saja, bukan hanya masalah hubungan istri atau anak perempuan kita dengan laki-laki, tapi lebih luas, yakni membenarkan keburukan yang ada pada keluarganya atau malah menganggap baik keburukan itu. Ya itu tadi contohnya, misal istrinya joget-joget di media sosial, istrinya joget-joget di media sosial, sudah nggak dinasehati malah nganggep itu baik. Nah ini namanya suami yang dayus, ya suami yang dayus. Istrinya membuka aurat, sudah nggak dinasehati malah dibelikan pakaian yang auratnya terbuka, itu namanya dayus. Ya suami yang memfasilitasi istrinya jalan-jalan keluar kota, happy dengan temannya, nggak jelas nginep di mana, acaranya seperti apa. Nah ini namanya dayus juga, nggak ditemenin, ya nggak ada udzur syar'i, nggak ada kepentingan urgent. Ya suami yang ngelihat istri dan anak-anaknya secara umum, ya bukan hanya anak perempuan, anak-anaknya bermaksiat, anaknya ngerokok, anaknya mendem misal, anaknya minum minuman keras, anaknya pacaran, ya bermaksiat, kemudian dia biasa aja malah dibangga-banggakan, wah anakku SMP ngerokok 1 hari 1 cepet, wah ini bahaya ini. Ya malah bangga gitu, malah di video gitu ya. Ya naudzubillah min dzalik. Ya intinya kalau pengertian dayus secara lebih luas itu yang disampaikan oleh Imam Dhahabi dan Imam Al-Qari dan Imam At-Tibi, yakni seorang kepala rumah tangga yang membenarkan keburukan yang terjadi pada keluarganya, atau bahkan dia menganggap baik keburukan tersebut, ya menganggap baik keburukan tersebut, itu namanya dayus. Nah seorang suami atau kepala rumah tangga yang dayus itu adalah seorang kepala rumah tangga yang sedang kehilangan arah, yang sedang kehilangan haluan. Asal kita tahu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya asal kita tahu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ada hadis yang menjelaskan Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang suami itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat akan keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dimulai dari seorang imam, kata Rasulullah, kan diminta pertanggungjawaban atas
rakyatnya, dan mereka akan ditanyakan hal itu. Kemudian warrojul, kata Rasulullah SAW, hadis sahih ini ya, riwayat Bukhari atau Muslim, warrojul mas'ulun an ahli baitih, dan seorang suami itu akan warrojul ro'in ala ahli baitih, dan seorang suami itu adalah pemimpin atas keluarganya, wa mas'ulun anhu, dan dia pasti akan ditanya terkait hal itu. Jadi Bapak Ibu, nanti di pengadilan Allah tidak mungkin kita bisa melewati pengadilan Allah sebelum kita ditanya tentang istri kita, sebelum kita ditanya tentang anak-anak kita, sebelum kita ditanya tentang saudara kita. Tapi yang lebih utama adalah keluarga kita, yakni istri dan anak-anak kita. Ya, pasti itu. Wal mar'ah, dan seorang istri mas'ulah an baiti zaujiha wa waladihi. Dan seorang istri itu ya ro'in ya ala baiti ahliha, baiti zaujiha wa waladiha. Seorang istri itu pemimpin bagi rumah yang disediakan oleh suaminya. Rumah yang disediakan nggak harus beli loh ya. Ya, jadi rumah yang disediakan nggak harus beli. Yang penting suami menyediakan rumah ya. Kemudian istrinya tinggal di situ, maka istri itu adalah pemimpin di rumah itu. Ya, pemimpin di rumah itu. Dalam artian kalau suami pergi, siapa yang bertanggung jawab? Istrinya. Tidak boleh membiarkan orang masuk tanpa izin ya, dan tidak boleh membiarkan laki-laki masuk tanpa izin suaminya. Bahkan itu walaupun teman anaknya nggak boleh. Kadang-kadang kita ini meremehkan hal itu. Asal Anda tahu ya, anak Anda yang SMP itu sudah balik. Kalau punya teman SMP kemudian datang ke rumah Anda, masuk walaupun ada anak Anda, itu Anda nggak boleh loh ngizinin dia masuk. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ibu nggak boleh. Lah terus bagaimana Ustaz? Harus dengan izin suami. Walaupun dia masih kecil, tapi kan masih kecil, tapi dia sudah balik. Kita kadang meremehkan hal itu. Kita nggak tahu akan hal itu. Kita nggak tahu akan hal itu. Ya, atau masyarakat kita nggak tahu akan hal itu. Ya, maka harus disosialkan, disosialisasikan dengan baik ya, informasi-informasi yang seperti ini. Dan seorang istri kan ditanya tentang anak-anaknya. Kembali lagi, jadi kita ini pemimpin rumah tangga, pemimpin istri dan anak-anak kita kan ditanya terhadap hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i dan Ahmad, dikatakan ya, salasatun la yanzurullah azza wajal ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah itu tidak akan melihat wajahnya nanti di hari kiamat. Allah nggak mau melihat wajahnya, dan dia tentu saja tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja dia? Yang pertama, al-aku liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, nanti Allah nggak mau melihat wajahnya. Wal mar'ah al-mutarajjulah, seorang perempuan yang bersifat menyerupai laki-laki, itu Allah nggak mau melihat wajahnya juga. Jadi kalau adalah perempuan pakai pakaian laki-laki, atau bahkan dia nggak ngenain khimar, nggak ngenain jilbab, kemudian potong rambut pendek kayak laki-laki. Loh Ustadz, kalau istri kita pakai jilbab, pakai khimar, tapi rambutnya pendek, boleh apa tidak? Nah, saya tanya jenengan nih, ya. Istri kita nih di rumah, ya, pakai rambut pendek, tapi kalau keluar seluruh ditutup auratnya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Anda belum tahu ya kalau seorang perempuan nggak boleh rambut pendek. Nah, yang jadi masalah adalah pendek itu sifatnya relatif atau tidak. Kan bagi sebagian orang segini tuh udah pendek, bagi sebagian orang lain enggak, segini itu panjang. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi tolak ukur atau bagaimana cara mengukur seseorang itu berambut pendek atau tidak bagi seorang wanita.
Hukum asal wanita berambut pendek itu nggak boleh, karena itu termasuk kategori menyerupai laki-laki. Cuma ulama berbeda pendapat kapan seorang perempuan dihukumi pendek. Nah, sebagai gambaran aja, sebagai gambaran, perempuan itu dikatakan rambutnya pendek kalau sudah menyerupai rambut laki-laki. Nah, antum pernah nonton film kolosal zaman dulu? Ya, zaman peperangan, zaman filmnya Nabi Musa misalnya, antum pernah lihat di televisi dan sebagainya atau di YouTube, bagaimana rambutnya mereka? Bagaimana rambutnya mereka? Rata-rata yang laki-laki panjang sepanjang pundak. Jadi zaman dulu wanita itu kalau rambutnya udah sepundak itu udah dikatakan pendek. Zaman dulu ya. Apakah pertanyaannya hukum itu bisa bergeser? Bisa. Ya, apakah hukum itu bisa bergeser? Bisa. Ya, jadi hukum itu memang bisa bergeser. Al-adah muhakamah. Ya, adat itu muhakamah. Termasuk kerelatifan ukuran pendek bagi seorang wanita. Ya, jadi kalau misal di suatu tempat sekarang zaman ini perempuan berambut sebahu itu dikatakan sudah panjang, maka dia tidak termasuk kategori menyerupai laki-laki. Nah, jadi ada hukum dalam syariat itu yang bisa bergeser, karena tidak semua hukum itu ya tolak ukurnya hadis, tolak ukurnya Al-Quran. Kadang hukum itu adalah tolak ukurnya urf atau adat istiadat setempat. Contoh misal sunnah ya, membagi waris itu adalah setelah usai masa berkabung. Sunnahnya. Pertanyaannya, masa berkabung di suatu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi di sini 1 pekan, bisa jadi di tempat yang lain 1 bulan. Nah, ini makanya al-adah muhakamah ya. Jadi adat itu bisa dijadikan istinbat dalam penghukuman suatu dalil, suatu masalah ya. Mohon maaf ya, suatu masalah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, karena bukan itu maksudnya ya, karena yang terakhir ini ya, wad dayus, dan laki-laki yang dayus itu Allah nggak mau melihat wajah dia di hari kiamat. Jadi dari hadis ini aja sudah kita tahu ancamannya. Anda itu kalau nggak cemburu sama istri Anda ya, ketika dekat dengan laki-laki lain, Anda kalau tidak cemburu dengan anak perempuan Anda, kalau dia dekat dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, berholwat, bermesra-mesraan, maka Anda masuk kategori dayus. Dan ancamannya bukan saya yang ngancam loh ya Bapak Ibu ya, jangan Ustadz kok ekstrim banget ya, lah wong saya cuma nyampein hadis ini ya. Ancaman ini ya keluar dari lisan manusia terbaik, manusia yang paling mulia, ini Rasulullah SAW ya, adalah Allah enggan untuk melihat wajahnya di hari kiamat. Wah, berat Ustaz. Lu ada hadis yang lain lebih berat lagi ya. Ya, masih ada hadis yang lainnya lebih berat lagi ya. Hadis yang lainnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan sahih oleh beberapa ulama hadis. Ini lebih ekstrim lagi nih ancamannya ini ya. Abdullah bin Umar pernah bercerita padaku bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salasatun qad harramallahu alaihim al-jannah. Ini lebih ekstrim lagi. Ada 3 golongan yang akan Allah haramkan baginya surga. Ayo, ini lebih ekstrim lagi ini. Haram baginya surga loh ini. Haram baginya surga loh ini. Ya. Apa itu? Mudminul khomer, pecandu khomer. Kapan seseorang dikatakan sebagai pecandu khomer? Nah, ini unik ini. Antum kalau ambil hadis yang lainnya, seseorang itu bisa dikatakan pecandu khomer kalau dia sampai pada titik ini. Dalam sebuah hadis dikatakan, man syaribal khomro, siapa yang meminum khomer, narkoba, minuman keras, ganja dan sebagainya, konsumsi itu, sabu dan sebagainya, la tuqbal sholatuhu arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya 40 malam.
Kemudian kalau dia sudah bertobat akan diterima sholatnya. Kemudian ketika dia mengulangi lagi tidak diterima 40 malam lagi. Hadisnya seperti itu, riwayat Nasai. Kemudian kalau dia mengulangi lagi tidak diterima lagi 40 malam lagi sampai 4 kali. Ketika dia sudah sampai 4 kali kata Rasulullah, dia termasuk mudmin al-khomer, orang yang candu terhadap khomer. Jadi Anda, kita, saya kalau ngincipi 1 kali ini dosa besar apa enggak? Dosa besar ini, tapi belum kategori apa istilahnya pecandu khomer. Ya, orang yang konsumsi khomer dosa besar. Wong 40 malam sholatnya enggak diterima, dosa besar. Cuma belum masuk kategori pecandu. 2 kali belum masuk kategori pecandu, 3 kali belum masuk kategori pecandu, 4 kali baru masuk kategori pecandu khamar. Ya, jadi hati-hati ya. Yang dulu pernah minum khamar 4 kali ya, yang dulu pernah minum khamar 4 kali, hati-hati ya, hati-hati. Saya kan 1 tahun yang lalu ini patah tulang ya, patah tulang gitu ya, dioperasi, yang operasi dokter Latif itu. Nah, kemudian saya minum obat penghilang rasa sakit, kok malah sakit. Sakit apanya? Asam lambung, nggak kuat asam lambung saya, ya, dan nggak terlalu hilang efeknya gitu. Kemudian saya dikasih resep obat pengganti. Nah, kalau gitu pakai yang ini aja. Gitu. Loh, bener hilang, dan di lambung saya nyaman. Tapi ketika saya belajar, nggak bisa fokus. Jadi saya belajar ngafal, nggak bisa fokus. Nggak fokus aku ya, nggak fokus ya. Nah, baru saya googling, ini obat apa ini? Kok saben ngombe nggak fokus? Ternyata masuk kategori narkotika. Loh, masuk kategori narkotika ini. Nah, akhirnya mboten kula ombe. Jadi tak biarin sakit, biarin sudah sakit nggak usah minum. Ya. Jadi di rumah itu ada 4 strip itu obat itu. Sampean kalau pengen mendem, ya mungkin makan itu 3 atau 4 bisa itu. Karena saya 1 nggak sampai apa namanya hilang akal gitu. Paling cuma hilang rasa sakit, kemudian fokusnya kurang maksimal gitu ya. Fokusnya kurang maksimal gitu ya. Nah, itu terasa kok lah, saya kok ngafalnya nggak seperti biasa. Seperti biasanya tuh saya baca hadis 2 kali udah langsung hafal. Nah, itu 2 kali, 3 kali, 4 kali kok belum hafal-hafal ini. Ada yang salah ini gitu. Nah, terus tak pikir-pikir jangan-jangan ini ya, tak googling ternyata masuk kategori narkotika. Nah, itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Dan ini yang saya sayangkan ya. Ini sedikit menyimpang nggak apa ya, untuk tambahin informasi, tambahan wawasan. Asal Anda tahu ya, saya itu kemarin itu beli vitamin otak atau suplemen otak buat anak-anak ya kan. Suplemen otak buat anak-anak itu ya, ada tulisan halal di situ, halal gitu ya. Ternyata udah terlanjur beli kan. Saya baca, saya tuh selalu biasa gitu ya, kalau beli obat, beli suplemen, beli apa, harus baca apa namanya kandungannya itu apa gitu kan. Nah, ternyata saya baca itu mengandung alkohol kurang dari 1%. Nah, mengandung alkohol kurang dari 1%. Ini ya, memang kalau di label MUI ya, fatwa MUI loh ya ini ya. Ini fatwa MUI loh ya. MUI di negara kita ini, alkohol kurang dari 1% itu halal. Itu fatwa apa? MUI. Tapi kalau kita belajar fatwa Lajnah Daimah MUI-nya Saudi, walaupun kurang dari 1% tetap haram. Selama itu bukan darurat. Ya. Kalau alkohol itu diambil dari alkohol murni atau intinya bukan masuk dalam kayak tape, itu kan ngandung alkohol gitu ya. Sebagian buah itu ngandung alkohol, itu tidak haram. Kenapa? Karena dia memang dari awal mengandung alkohol, bukan dipisah. Alkoholnya dipisah kemudian dimasukkan ke dalam obat pencampuran itu tadi, pencampuran obat itu. Itu kalau Lajnah Daimah, bukan saya, ini saya hanya mengutip. Lajnah Daimah MUI-nya Saudi ya. MUI Saudi kan punya MUI juga ya, namanya Lajnah Daimah. Itu nggak boleh. Ya, tapi MUI Indonesia boleh, halal gitu ya. Nah, itu kemudian saya datang ke apotek, saya minta ganti obat, dalam artian ada nggak obat lain yang nggak ngandung alkohol, yang suplemen otak anak itu ya. Ternyata saya tanya semuanya, dok, semuanya mengandung alkohol gitu ya. Ya, kurang dari 1%.
gitu ya. Khusus yang suplemen anak itu ya, yang untuk otak gitu ya, untuk tumbuh kembang dan lain sebagainya gitu ya. Itu khilaf ulama ya Bapak Ibu ya. Anda kalau ikut fatwa MUI monggo silahkan, tapi kalau Anda ikut fatwa Lajnah Daimah itu tidak diperbolehkan ya. Anda kalau ikut fatwa MUI silahkan, nggak apa-apa, tapi kalau Anda ikut fatwa Lajnah Daimah Anda harus berhati-hati, itu tidak diperbolehkan. Dan Anda mengkonsumsi khamr 4 kali ya, itu sudah termasuk mudmin khamr ya, pecandu khamr. Ingat ya, yang dilaknat Allah, yang diharamkan masuk surga itu pecandu khamr, gak harus mendem. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi Anda itu gak harus mendem supaya untuk diharamkan untuk masuk surga, gak harus mabuk. Yang penting Anda menikmati itu 4 kali, Anda sudah dilarang untuk masuk surga. Anda menikmati itu 4 kali, Anda dilarang masuk surga. Lihat film-film Korea itu, biasa minum-minum ya, minuman keras yang berasal dari apa namanya, fermentasi beras, fermentasi apa itu minuman keras ya, dan banyak diminum oleh teman-teman kita yang suka dengan drakor dan sebagainya. Itu nggak boleh ya, walaupun nggak mabuk, karena yang dimaksud itu adalah minum 4 kali, nggak harus mabuk. Lanjut gitu ya, bukan di situ titik poin kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang diharamkan untuk masuk surga adalah wal aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya ya, sampai Rasulullah ulang berkali-kali dalam hadis-hadis yang berbeda. Jadi berhati-hati. Kemudian yang nomor 3 wad dayus, dan seorang laki-laki yang dayus ya. Kembali lagi makna dayus ya, seorang suami yang tidak cemburu anak sama istrinya dekat dengan laki-laki yang bukan mahram secara intens ya. Seorang suami yang ridho dengan kemaksiatan istri dan anak-anaknya, bahkan bangga dengan kemaksiatan itu masuk kategori dayus. Dan dia Bapak Ibu rahimakumullah, selain Allah nggak mau melihat wajah dia di hari kiamat, Allah juga mengharamkan dia untuk masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, berhati-hati ya akan bahaya dayus itu ya, karena dayus itu ya cukup besar ya, apa namanya, ancamannya itu sangat cukup besar ya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu keadaan yang pertama, seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah dikatakan hilang haluan, hilang arah dalam menahkodai bahtera rumah tangganya, yakni ketika dia dayus ya. Kemudian ada nggak keadaan yang lainnya Ustadz? Seseorang itu dikatakan kehilangan arah, kehilangan haluan dalam menahkodai bahtera rumah tangganya. Ada. Keadaan yang kedua adalah ya, ketika seorang suami atau seorang ayah tidak mengajari istri dan anak-anaknya dalam urusan agamanya, tidak mengajari istri dan anak-anaknya dalam urusan agamanya, itu dikatakan dia telah kehilangan haluan, kehilangan arah dalam menahkodai bahtera rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat yang nomor 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian banyak para ulama, termasuk bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna daripada menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka itu apa? Adibuhum au allimuhum wa adibuhum, ajari mereka dalam urusan agamanya, ajari mereka dalam urusan agamanya, dan ajari mereka memiliki adab dan akhlak yang baik. Ajari mereka memiliki adab akhlak yang baik. Ingat wahai para suami, ketika Anda menggenggam tangan wali nikah dari istri Anda, di saat itu amanah sudah dibebankan kepada Anda. Di saat itu amanah sudah dibebankan kepada Anda, amanah saat itu.
Maka saat itu pula Anda punya kewajiban menjaga dia dan juga anak-anaknya, anak-anak Anda dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarinya ilmu agama dan juga mengajarinya akhlak dan adab yang baik. Itu tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Anda tidak mengajari istri dan anak-anak Anda urusan agama, dan Anda tidak mengajari atau membiarkan istri dan anak-anak Anda punya adab dan akhlak yang buruk, tidak ada ajari adab dan akhlak yang baik, Anda sedang melewatkan, melalaikan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda sedang melalaikan, ya, melewatkan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa. Dosa. Ya. Jadi sering saya sampaikan, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu dosa yang kita tidak berbuat tapi kita ikut bertanggung jawab adalah dosa istri dan anak-anak kita apabila kita tidak menasehati dan mengajari mereka. Jadi istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, nggak pernah kita nasehati, kita biarkan saja, kita nggak ikut berdosa, kita nggak ikut melakukan dosa tersebut tapi ikut menanggung dosa itu. Ya, kita tidak melakukan dosa tersebut tapi ikut menanggung dosa itu. Ini berbahaya, hati-hati. Ya, hati-hati. Anda itu tidak akan mungkin selamat. Ya, Anda tidak mungkin selamat di akhirat sebelum Anda benar dalam menahkodai bahtera rumah tangga Anda, khususnya istri dan anak-anak Anda. Ya, maka ibu bantulah suami ibu untuk bisa menahkodai bahtera rumah tangga itu dengan baik. Misal, ya, sering saya kasih contoh di sini. Ya, misal Bapak Ibu rahimakumullah, seorang wanita itu ketika sholat, seorang suami itu harusnya memastikan sholat istrinya itu benar, syarat-syaratnya benar, rukun-rukunnya benar, wajib-wajibnya benar. Ketika seorang istri tidak tahu syarat-syarat sholat, tidak tahu rukun-rukun sholat, tidak tahu wajib-wajib sholat, dia dosa apa tidak? Dosa. Dan kita sebagai seorang suami ikutan dosa kalau nggak pernah ngajari hal itu. Siapa lagi yang dosa? Orang tuanya juga dosa. Kenapa dia sampai gede nggak pernah diajari sama orang tuanya? Ya. Dan mohon maaf, ketika saya ngajari syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ternyata banyak ummahat yang masih kurang tahu akan hal itu. Masih kurang tahu akan hal itu. Contoh misal, saya kasih contoh. Syarat sah sholat itu suci dari hadas dan suci dari najis. Syarat sah sholat itu suci dari hadas dan suci dari hadis. Masalahnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, banyak ibu-ibu di rumah ketika anaknya pipis, ya, yang kecil itu ya, pipis ngompol sama dia langsung dipel aja rumahnya. Nah, itu najis semua. Dia salah, Anda juga salah sebagai seorang suami. Nah, harusnya bagaimana? Dikeringkan dulu, disiram dengan air, baru dipel. Karena kalau najis itu langsung Anda pel, malah kemana-mana najisnya. Jadi Anda keringkan dulu, pakai lap, pakai tisu. Ya, kalau tisu kebanyakan nanti pakainya pakai lap, kain dan sebagainya. Udah kering, baru disiram air. Nah, baru dipel. Ini bersih dari najis ini. Tapi kalau langsung dipel, ya nggak bisa. Ya, kalau langsung dipel tidak bisa. Ya, jadi bahkan ini mohon maaf ya, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Tai kucing misal, kotoran kucing atau kotoran anak Anda jatuh ya karena diare misal, jatuh ke ubin, itu dilap, kemudian langsung dipel, nggih najis dong. Habis dilap, disiram air, hilang najisnya, baru dipel. Lah ini istri Anda nggak paham nih, dosa nggak dia? Ya dosalah. Kenapa dia nggak belajar tentang toharoh? Belajar tentang toharoh itu hukumnya wajib. Lah Anda sebagai seorang suami nggak ngajari istri Anda toharoh, ya dosa pisan Pak.
Lah ibu bagaimana supaya suaminya nggak dosa? Ya ibu bisa belajar tanpa disuruh suami. Nah itu meringankan beban suami. Nah istri solehnya ngoten bu. Jadi jenengan datang ke pengajian belajar, yang suami ini mau dosa gak jadi dosa gitu ya. Padahal yang punya kewajiban memahamkan Anda urusan agama siapa? Suami Anda. Ustadz Anda gak wajib. Ya suami Anda ini wajib memahamkan Anda urusan agama. Tapi kalau Anda budal dewe, ngaji dewe, ngerti dewe, suami Anda gak jadi dosa gitu. Jadi itu meringankan beban suami. Istri Anda kalau ngaji ya Anda bersyukur, karena itu meringankan beban Anda gak jadi dosa gitu. Anda gak jadi dosa. Tapi kalau ini tadi, ini misal loh ini ya, ini misal. Kalau Anda gak paham akan hal ini, istri Anda gak paham akan hal ini, dosa Anda. Ya kita dosa sebagai seorang suami. Ya kita dosa sebagai seorang suami. Ini baru satu poin, belum poin-poin yang lain. Ya ini baru satu poin, belum poin-poin yang lainnya. Ini contoh saja. Ya jadi dalam sebuah tafsir, ya tafsir As-Sam'ani dikatakan, ya innal mar'ata la tukhasim zaujaha indallahi yaumal qiyamah. Seorang wanita itu akan mendatangi pengadilan suaminya di hari kiamat. Datang dia. Setelah datang ke pengadilan suaminya, dia akan melaknat suaminya, menjelek-jelekkan suaminya, merendahkan suaminya di hadapan Allah. Di hadapan Allah loh dijelek-jelekkan. Malu dong kita. Kita sebagai seorang suami dijelek-jelekkan di hadapan temennya, malu. Bagaimana nanti kalau kita dijelek-jelekkan, dilaknat sama istri sendiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Tambah malu lagi. Kenapa itu terjadi? Fatakul, wanita ini berkata, karena la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'. Ya Allah, dulu di dunia ini laki-laki ini nggak pernah ngajari aku adab dan akhlak yang baik. Makanya aku adabnya gak baik. Karena suamiku nggak pernah ngingetin. Harusnya kan diingetin, Dek, yang, Beb, terserah jangan manggil apa gitu ya. Ya. Yang seperti ini tuh adabnya nggak bagus. Ya, kalau bertingkah laku itu harusnya seperti ini. Ya, ucapan yang seperti ini tidak bagus. Harusnya kalau berucap seperti ini. Itu kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai seorang suami. Anda, Dek, ya kalau kepada orang tua harusnya seperti ini. Anda kalau harus kepada tetangga harusnya seperti ini. Itu kita loh ya. Ya. Kalau Anda dapat istri yang sudah bagus adabnya, itu meringankan beban Anda sebagai seorang suami gitu ya. Meringankan beban Anda sebagai seorang suami. Kemudian la yu'allimuni syai', dia enggak ngajari aku apa-apa dalam urusan agama. Gak ngajarin aku dia dalam urusan agama. Kana ya'tini bi khubzin suq, kata dia. Ya Allah, dulu laki-laki ini di dunia cuma ngurusi perutku aja supaya kenyang dengan roti-roti yang ada di pasar. Maka kata para ulama dalam riwayat ini menjelaskan, laki-laki tersebut selama di dunia nafkahnya terpenuhi. Nafkahnya terpenuhi ya kepada istrinya. Ya, mungkin dia dikasih rumah karena istrinya nggak pernah komplain terkait hal itu. Ya, dikasih makan, dikasih baju, nggak pernah kelaparan, kebutuhannya terpenuhi. Tapi nggak pernah diajarin adab dan akhlak, nggak pernah diajari ilmu agama. Maka dia bodoh dalam urusan agamanya hingga bermaksiat karena hal itu. Saya kasih contoh Anda ini ya. Nih, ya dokter itu yang sering ke rumah sakit mungkin ya. Dok, kalau di rumah sakit itu banyak orang ya tiba-tiba tayamum. Harusnya di rumah sakit itu ada pemuka agama ya gitu ya, ngajari bagaimana tata cara ibadah orang sakit. Loh, ini serius ini. Banyak orang sakit kena luka bakar, banyak orang sakit patah tangan, patah kaki, Dok. Karena saya kan kemarin di rumah sakit juga. Apa yang mereka lakukan ketika sholat? Tayamum. Padahal aturannya kayak gitu. Anda itu kalau kena luka bakar, kemudian diperban, apa yang Anda lakukan? Wudu. Kemudian pas luka bakarnya itu, ya kan, nggak dikasih air. Ya, tangan Anda yang basah itu Anda gini-gini kan sampai nggak ada sisa airnya sama sekali, Anda usapkan. Udah selesai. Itu tata cara bersuci bagi orang sakit. Bukan tangannya patah pakai gips kemudian tayamum. Kakinya patah pakai gips kemudian tayamum. Banyak nggak orang nggak paham akan hal ini? Banyak. Kalau yang nggak paham hal itu istri Anda. Kalau yang nggak paham hal itu anak Anda, dia dosa nggak? Dosa karena nggak belajar toharoh yang benar. Kemudian kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, ya dosa juga.
Kebetulan kalau istri Anda ngaji kemudian tahu akan hal itu, Anda alhamdulillah bersyukur. Ya. Jadi meringankan beban Anda sebagai seorang suami. Makanya sing bojo-bojone ngaji kuwi bersyukur ya. Karena udah paham akan hal ini gitu ya. Kalau belajar fikih di pengajian, belajar akidah di pengajian, alhamdulillah. Ini sebagai contoh, betapa banyak orang nggak paham agama, padahal ini urusan urgent nih. Toharoh, sholat itu urusan yang sangat urgent. Ya, dan kita kalau tidak mengajari hal itu akan termasuk ya orang yang kehilangan arah, kehilangan haluan dalam menahkodai bahtera rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, ya, kapan keadaan seseorang itu dikatakan kehilangan arah, kehilangan haluan dalam menahkodai bahtera rumah tangganya? Yang ketiga adalah ketika dia menafkahi anak dan istrinya dengan harta yang haram. Ya, menafkahi anak istrinya dengan harta yang haram. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dalilnya kebanyakan kalau kita sebutkan semua. Ya, dalilnya kebanyakan kalau kita sebutkan semua. Misal di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap istri-istri kalian yang melahirkan anak-anak kalian itu, kalian wajib ya memberikan makan, memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu, ya, Rasulullah juga bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan sesungguhnya mereka itu, istri-istri kalian itu, ya, punya hak atas kalian terhadap rezeki dan juga terhadap pakaian-pakaian, ya, terhadap kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, sekarang kita bertanya, Ustadz, nafkah suami kepada istri itu apa sih, Ustadz? Jadi gini, Bapak Ibu. Dulu ya. Tapi kan seperti saya bilang ya, kadang itu hukum fikih itu bergeser sesuai dengan keadaan zaman. Tapi nggak semua. Kalau yang ibadah nggak bergeser. Yang bergeser kadang-kadang itu dalam kaitan muamalah itu bergeser. Ya. Contoh dalam fikih-fikih yang kitab-kitab klasik akan kita dapati kewajiban suami terhadap istrinya itu sebenarnya cuma 3: tempat tinggal, pakaian, kemudian apa? Makanan. Hasilnya 3 tok ini. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang terdahulu. Cuma kan zaman ini bergeser, kebutuhan juga bergeser. Maka dikiaskan. Pakaian, rumah, makanan itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Maka dikiaskan zaman sekarang, ya, kebutuhan primer yang diperlukan oleh istri Anda, maka itu wajib bagi Anda untuk memenuhinya. Sing repot nek bojo sampean ngomong, lho Ustaz, kebutuhan pokokku mobil. Repot sampean. ya, Ustaz, kebutuhan pokokku tuh rumah 1M, repot dhewe sampean ke akhir ya kan. Nah, jadi kebutuhan pokok ya, yang secara umum ya, secara umum. Nah, jadi itu nafkah. Tapi ingat, setiap Allah menjelaskan nafkah, Rasulullah menjelaskan nafkah selalu dengan kata bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara makna dengan cara yang baik itu adalah yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Jadi ketika Anda menafkahi istri Anda, anak Anda dengan harta yang haram, maka Anda sedang kehilangan haluan dalam menahkodai bahtera rumah tangga. Hati-hati. Ya, yang haram itu banyak. Ya, yang haram itu banyak, apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang haram itu gak karu-karuan akeh. Ya. Jadi hati-hati. Anda itu ketika memberikan nafkah yang haram, Anda berdosa. Ketika Anda memberikan nafkah yang halal, Anda mendapatkan pahala. Setiap suapan yang dimakan istri kita, setiap suapan yang dimakan anak kita, itu nilainya sedekah kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika suapan ini adalah dari harta yang haram, Anda harus siap-siap mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah di hari kiamat.
Loh Ustadz, misalnya sebagai ibu-ibu nih, sebagai anak, Ustadz, aku ini tadi bojo nek jadi seorang istri, kalau suamiku ini kerjanya haram bagaimana? Ustadz, saya sebagai anak, kalau ayah saya kerjanya haram bagaimana? Ini kalau jenengan ambil pendapat para ulama, ini pendapat ya, bukan dalil ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan seorang anak itu boleh menikmati nafkah haram dari orang tuanya sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Dalam artian apa? Kategori ini itu adalah ar-rusdi. Orang itu ya kalau sudah bisa membedakan baik dan buruk, tahu cara nyari uang, ya, kemudian tahu celah-celah kebangkrutan, ya, maka dia sudah nggak boleh ngambil atau menikmati nafkah haram dari orang tuanya. Kayak Syekh Albani mengatakan anak itu kalau sudah lulus SMA itu wis dikatakan rusdi. Berarti kalau bapak sampean itu kerjanya haram, Anda itu nggak boleh kuliah dengan harta orang tua. Ini pendapat siapa? Albani ya. Pendapat siapa? Albani rahimahullahu taala. Jadi hati-hati dengan nafkah yang haram ya. Dalam hadis ya dikatakan la yadkhulul jannah jasadun gudiya biharam. Tidak masuk surga jasad yang tumbuh dari harta yang haram. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang-kadang haram itu datang karena sengaja dan kadang-kadang haram itu datang dengan tidak sengaja. Ya, hati-hati dengan haram yang tidak sengaja. Ya, gratifikasi itu haram. Hati-hati. Ya, Anda sebagai seorang pegawai mendapatkan hadiah dari orang-orang yang mendapatkan jasa Anda padahal Anda sudah digaji, itu haram. Ya, hati-hati dengan hal itu. Ya, dan hal-hal yang lain yang tidak bisa kita sebutkan semua. Intinya haram itu ada yang sengaja diambil, ada yang nggak sengaja diambil. Hati-hati. Anda ngutangi orang nih 5 juta, semayan, ya, minggu depan dibayar. Ya, jatuh temponya minggu depan. Kemudian minggu depan dia bilang maaf mas, ya maaf akhi, gak iso bayar aku. Ya ditunda ya, menunggu tanggal tua, nunggu gajian. Oh ya nggak apa-apa. Ya, tapi dia datang sama bawa bakso. Nah bakso ini haram. Ya, jadi bakso ini itu riba. Ya, jadi Anda mengambil manfaat dari hutang yang Anda berikan kepada orang lain itu riba. Anda bilang ada orang hutang ke Anda, mas aku hutang 5 juta ya. Yes gak apa-apa, tapi aku ternonang terminal ya. Aku ternonang bandara ya. Ya, jasa nganterin ke bandara sama ke terminal ini, ke stasiun, haram. Jadi riba itu nggak harus uang, riba itu bisa jadi jasa, bisa jadi makanan dan sebagainya. Maka hati-hati. Ya, ingatlah ya wahai ummahat, nasihatilah suamimu karena nasihat darimu ya, kekuatan darimu itu sangat luar biasa untuk mendukung suamimu mencari harta yang halal. Lihatlah seorang wanita salaf mengatakan iyyaka wa kasbil haram. Ya, beberapa wanita salaf itu sebelum suaminya pergi itu diantar di depan rumah, dipegang tangannya, kemudian mengatakan wahai suamiku, jauhilah darimu penghasilan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Sesungguhnya kami masih bisa bertahan, bersabar atas kelaparan, tapi sesungguhnya kami tidak bisa bersabar atas pedih dan siksanya api neraka. Kemudian dilepas tangan suaminya. Itu kebiasaan wanita salaf. Kebiasaan wanita sekarang ojo mulai nek gak nggo duit. Ya, jangan pulang kalau nggak bawa uang gitu ya. Kalau orang wanita salaf itu ya jangan pulang dengan harta yang haram, karena kita bisa bersabar atas kelaparan, nggak bisa bersabar dengan siksanya api neraka. Ya. Istri-istri sekarang ngocok mulai nggak nggo duit mas gitu ya. Makanya Bang Toyib itu bisa 3 tahun nggak pulang, ya 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Mungkin gara-gara nggak salah Bang Toyib juga, mungkin gara-gara istrinya Bang Toyib nggak oleh mulai nek nggak bawa duit. Akeh, ya kan kadang-kadang kita hanya melihat dari satu sisi, nggak melihat dari sisi yang lainnya gitu ya, nggak melihat dari sisi yang lainnya. Jadi itu ya. Dan yang terakhir yang nomor 4, kapan seorang suami, seorang kepala rumah tangga dikatakan kehilangan arah, kehilangan haluan dalam menakodai bahtera rumah tangganya adalah ketika tujuan dan prioritas utama rumah tangga mereka adalah kebahagiaan dunia saja. Ya, jadi rumah tangga itu kalau ya tujuannya, skala prioritasnya itu cuma
dunia. Dia tuh dikatakan ya sebagai ya kepala rumah tangga, suami, ayah yang kehilangan haluan dalam menahkodai ya bahtera rumah tangganya ya. Karena di dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali siapa saja yang cuma nyari dunia dan dunia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kebangkrutan nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat ya. Misal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, mali wa malid dunya, apalah gerangan aku dan dunia ini, apa hubunganku dengan dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana fid dunya illa karaqibin, aku di dunia ini tidaklah seperti ya perumpamaan analogi orang yang mengendarai ya suatu tunggangan istadolla tahta syajaratin, kemudian berteduh di bawah pohon yang rindang. Itulah dunia. Kita ini sedang berteduh di bawah pohon yang rindang, itu dunia kita. Dan itu bukan tujuan kita. Summa roha wa taroka, kita hanya beristirahat sebentar di pohon yang rindang itu, yang teduh itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, kemudian melanjutkan perjalanan. Maka janganlah jadikan dunia ini tujuan ya, yang seandainya ya kesibukan dunia ini melalaikan kita daripada akhirat. Ya, melalaikan kita daripada akhirat. Naudzubillah min dzalik. Boleh sukses dunia itu boleh. Wong kita ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar itu. Ya, wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan dunia, kita minta kebahagiaan akhirat, itu benar. Tapi kalau dunia kita membuat kita lalai terhadap akhirat, itu salah. Dunia membuat kita sholatnya berantakan, dunia membuat kita tidak mempedulikan yang halal dan yang haram, dunia membuat kita lalai terhadap tarbiyah istri dan anak-anak kita, dunia membuat kita durhaka pada orang tua, dunia membuat kita bermusuhan terhadap sesama, maka kita telah lalai dan kita terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lihatlah banyak orang itu tertipu ya, mengumpulkan dunia sampai dia mati dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia lalai terhadap akhiratnya. Dia lupa bahwa tujuan sesungguhnya adalah di akhirat. Bahagia kita di dunia ini bersama istri dan anak kita akan sirna ya. Tanpa ketakwaan kita akan bermusuhan dengan istri dan anak kita di akhirat. Allah berfirman, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin, di surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Orang yang saling mencintai di dunia, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anaknya, mereka saling mencintai dengan cinta yang besar di dunia. Sebesar apapun cinta mereka, kata Allah, mereka akan saling bermusuhan di akhirat. Mereka akan saling melaknat satu sama lain di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jika Anda ingin terus bahagia dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda sampai di akhirat, maka pastikan kebahagiaan kita di dunia ini dilandasi dengan ketakwaan. Tanpa itu sia-sia. Maka ya, jadikanlah orientasi kita yang paling utama adalah akhirat. Ya, dunia kita boleh mencarinya, tapi jangan sampai terperdaya sampai kita melalaikan akhirat. Aku lupa lihat, mungkin itu 4 hal ya yang dikatakan seorang itu ya hilang arah, hilang haluan dalam menahkodai bahtera rumah tangganya. Apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya, itu kurang dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat dan rezekinya, dan semoga yang hadir di sini Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah berikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.